tim kepelatihan Timnas Indonesia mencicipi masakan Padang. Dari mulai pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Denny Lanzaat, hingga Gerald van den Burg mencicipi masakan khas Indonesia ini. Momen tersebut pun direkam oleh akun Timnas Indonesia yang dibagikan di sosial media pada Rabu. "Enak," kata Denny Lanzaat. Menariknya, terdapat perbedaan dari piring keempat pelatih asal Belanda ini. Sebut saja Patrick Kluivert yang memilih untuk hanya mengambil sayuran tanpa mengambil makanan yang mengandung santan. Patrick Kluivert bahkan lebih memilih menyimpan lauknya di sebelah piring nasi. Sementara itu, tersorot Alex Pastoor tak ragu untuk mengambil gulai ayam utuh ke piringnya. Gerald van den Burg pun terlihat lihai menuangkan kuah pada piringnya. Sementara itu, Denny Lanzaat justru menjadi pelatih yang paling terlihat lahap. Pelatih yang memang memiliki keturunan Indonesia ini tak ragu untuk mencampurkan lauk pauk dalam piringnya. Bahkan dibandingkan pelatih lain yang masih kaku makan nasi berkuah dengan menggunakan tangan, Denny Lanzaat terlihat sudah lihai tanpa kesulitan berarti. Ternyata ada satu pemain keturunan grade A yang gagal dinaturalisasi di era Shin Tae-yong. Sudah banyak pemain keturunan yang dinaturalisasi di era kepelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Tapi, ternyata ada satu pemain keturunan grade A yang gagal dinaturalisasi era Shin Tae-yong. Sosok pemain tersebut diungkap staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Pemain yang dimaksud Hamdan adalah Miliano Jonathans. Waktu itu mereka mencari striker. Saya menyampaikan jika ada yang bagus namanya Miliano Jonathans. Pemain itu sebetulnya grade A-nya, ujarnya. Shin Tae-yong disebut tertarik untuk menaturalisasi Miliano Jonathans. Tapi Hamdan tak menjelaskan mengapa prosesnya batal. Ketika saya kasih nama Miliano, itu dipelajari oleh tim pelatih hingga 4 hari. Kemudian, saya dikabari kalau coach Shin Tae-yong tertarik untuk melihat pemain ini. Begitu juga dengan nama Ivar Jenner hingga Justin Hubner, ungkapnya. Pada akhirnya, hanya Justin Hubner dan Ivar Jenner yang dinaturalisasi dan kini sudah menjadi andalan di Timnas Indonesia. Sementara Miliano Jonathans saat ini namanya masih terus dikaitkan dengan naturalisasi. Bek Leeds United Pascal Struijk mempertimbangkan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pascal Struijk merupakan pemain asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Bek berusia 25 tahun itu memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ayah. Hal itulah yang bek Leeds United tersebut memenuhi syarat untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun, Pascal Struijk mengaku bahwa ia mempertimbangkan semua negara yang bisa membuatnya main di Timnas Indonesia. Apalagi pemain binaan Akademi Leeds United itu memenuhi syarat untuk membela 3 negara, yakni Belanda, Belgia, dan Indonesia. Meski begitu, bek berpostur 190 cm itu mengaku bahwa ia bermimpi agar bisa menjadi bagian Timnas Indonesia. Dalam wawancara lainnya pada 2020 lalu bersama Sport Magazine, Pascal Struijk mengatakan bahwa dia memiliki darah Indonesia. Orang Indonesia tampaknya sadar kalau saya memiliki darah Indonesia. Saya bingung mereka tahu dari mana, ujar bek berusia 25 tahun itu. Lebih lanjut, Struijk juga mengaku bahwa terkadang ia merasa orang Indonesia, dan itu yang membuatnya mempertimbangkan untuk dinaturalisasi. Tidak semua staf yang pernah bekerja di bawah arahan Shin Tae-yong benar-benar dipecat oleh PSSI. Salah satu asisten Shin Tae-yong, Choi Ju-young, fisioterapis yang menjadi andalan pelatih asal Korea Selatan itu, akan kembali bergabung dengan Timnas Indonesia U17. Hal itu dipastikan manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Ini merupakan perintah dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sumarji mengungkapkan bahwa Choi memiliki rekam jejak yang baik selama bekerja dengan Timnas Indonesia. Oleh karena itu, tenaga profesionalnya masih dibutuhkan untuk membantu proses pemulihan dan kebugaran para pemain muda yang akan bertanding di Piala Asia U17. Keputusan untuk kembali melibatkan Choi dalam tim juga didasarkan pada instruksi langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sumarji menegaskan bahwa ia hanya menjalankan arahan yang diberikan guna
memastikan timnas U17 mendapatkan dukungan terbaik dalam persiapan mereka. Saya sudah diperintah oleh Ketua Umum untuk menyampaikan kepada Choi untuk segera kembali ke timnas U17 untuk membantu buat Nova Arianto, ujarnya. Fans timnas Indonesia tengah heboh karena ulah media sosial Palermo, sebab klub yang saat ini dibela oleh Emil Audero itu mengumumkan bahwa sang kiper merupakan pemain asal Indonesia. Seperti yang diketahui, Emil sejatinya sudah memperkuat Como 1907 sejak musim 2024 sampai 2025 bergulir. Hanya saja karena kesulitan bersaing dengan Jan Buteh dan Pepe Reina, Como 1907 akhirnya meminjamkan ke klub Serie B, Palermo, hingga akhir musim panas 2025 nanti. Awalnya, pengumumkan kedatangan Emil pun tampak biasa saja oleh Palermo. Kendati demikian, Palermo tiba-tiba saja mengumumkan Emil resmi menjadi pemain Indonesia pertama dalam sejarah klub mereka. Sejak berdiri 1 November 1900 alias nyaris 125 tahun itu, Palermo sebelumnya belum pernah memiliki pemain asal Indonesia. 125 tahun sejarah, pemain pertama Indonesia, bunyi keterangan Palermo. Dalam postingan itu, foto Emil pun diedit hingga terlihat ada nuansa Indonesia. Sepertinya adanya candi sampai Emil yang menggunakan baju tradisional yang ada batik Garuda. Tentunya fans timnas Indonesia langsung heboh melihat postingan Palermo tersebut, sebab tim divisi kedua Liga Italia itu justru memperkenalkan Emil sebagai pemain Indonesia, bukan Italia. Lantas banyak netizen yang menilai Palermo secara tidak langsung membocorkan status warga negara Emil saat ini. Sebab Emil memang dalam beberapa tahun terakhir tengah didekati PSSI untuk segera naturalisasi agar dapat memperkuat timnas Indonesia. Pemain belakang Fenerbahce Jadon Oosterwolde mengaku sudah dihubungi oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Pemain kelahiran Zwolle memenuhi syarat untuk membela 3 negara sekaligus. Selain Belanda sebagai negara kelahirannya, bek berusia 23 tahun tersebut juga bisa membela timnas Indonesia dan Suriname. Pernyataan tersebut diakui sendiri oleh Jadon Oosterwolde saat diwawancarai ESPN. Bek 23 tahun tersebut saat ini membela klub yang diasuh Jose Mourinho, Fenerbahce. Sebagai pemain berkaki kiri, Jadon bisa menguasai posisi bek tengah dan bek kiri. Di bawah asuhan Jose Mourinho musim ini, dirinya lebih banyak diturunkan sebagai bek kiri. Jadon mengaku sudah ditawari oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. PSSI bukan hanya kompetitor tunggal, pihak Suriname juga sudah menghubungi bek 23 tahun tersebut. Namun, dirinya masih belum memutuskan negara yang akan dibelanya di karier internasionalnya. Mereka meminta saya membela Indonesia, tim Suriname juga meminta saya. Namun saya menundanya. Saya tidak pernah menolak, tetapi itu sama sekali tidak ada dalam agenda, ujar Jadon Oosterwolde. Jadon juga menyinggung persahabatannya dengan Tijani dan Eliano Reinders. Ketiganya merupakan pemain yang berasal dari Zwolle, sehingga persahabatan terjalin sejak level kelompok usia.